Rektor Politeknik Pos Indonesia, dan juga Rektor Universitas Majalengka pada tahun 2014 sampai 2022. Profesor Sutarman telah berkiprah dalam berbagai publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal maupun proceeding, baik ranah nasional dan juga internasional, karya ilmiah populer, dan beberapa buku ajar dan menjadi narasumber dalam berbagai event nasional maupun internasional. Demikian sekilas perjalanan akademik dan profesional dari Profesor Sutarman. Mungkin tanpa berlama-lama ya Pak ya, mari kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu bedah buku karya dari Profesor Sutarman mengenai Lean Supply Chain gitu. Dan ini harapannya akan menjadi kesempatan yang berharga bagi para mahasiswa nih Pak, khususnya teman-teman yang sedang mengikuti perkuliahan rantai pasok ya. Jadi akan sangat mendapat insight bagaimana praktik rantai pasok, terutama dengan pendekatan-pendekatan lean thinking. Demikian waktu dan tempatnya, saya persilakan kepada Profesor Sutarman. Terima kasih Ibu Dr. Ilma yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi dengan semua pihak yang tertarik dengan kondisi serta situasi praktis yang saya angkat menjadi sebuah teori, bukan saya angkat ya, yang saya publikasikan, saya sharekan tentang lean supply chain ini. Terima kasih juga kepada Pak Dr. Abdurrahman Faris ya, sebagai koordinator mata kuliah ini, memberi kesempatan saya untuk berbagi. Sebetulnya kalau bedah buku itu peserta semua sudah dapat buku ya, sehingga masing-masing itu sudah punya informasi tentang substansi dari buku itu untuk kita diskusikan. Akan tetapi yang namanya penerbit, Bu Ilma, pada saat terbit itu hanya dikasih 5 eksemplar ya oleh penerbitnya. Jadi yang lain, walaupun saya sebagai penulis harus beli gitu ya. Jadi mohon maaf tidak bisa berbagi secara fisik, tetapi itu sudah ada di Shopee, sudah di Gramedia, dimanapun sudah tersebar. Ya, baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mahasiswa peserta rantai pasok dalam era digital. Buku ini dengan judul tentang supply chain dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional. Gitu ya. Judul bukunya baru terbit itu bulan Juli 2025. Jadi selama saya hijrah dari Kumis Lama ke Telju sekitar 2,5 tahun, alhamdulillah sudah punya waktu untuk bisa menerbitkan hampir 5 buku ya dalam hampir 3 tahun ini. Di antaranya inilah buku-buku yang ini buku yang sudah dan akan terbit ya. Jadi karena saya dari home base pengantar dari teknik industri, saya menulis buku pengantar teknik industri, dasar-dasar manajemen logistik, ya. Terus tentang apa? Tentang fenomena logistik nasional, terus ada lean supply chain, ya. Terus ini halal supply chain, ini diterbitkan oleh Telju Press ini dalam proses ya, sedang di proses di open lib ya Telju, dan selanjutnya ini yang manajemen risiko dalam supply chain sama di Telju Press juga. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, saya kan ini adalah buku ini terdiri di 10 bab ya, 10 bab. Yang pertama adalah, oh maaf belum saya ini ya, sebentar. Jadi buku yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah yang ini nih. Ya, yang ini Lean Supply Chain, dan ini sudah dipajang di rak
buku depan itu yang lantai 2 di FEB kita ya, itu sudah dipajang di sana ya. Baik. Jadi konten dari buku ini adalah yang pertama ya ada 10 bab. Yang pertama konsep dasar, prinsip dan sejarah Lean Supply Chain, manfaat dan tujuan Lean Supply Chain. Yang ketiga ini metodologi Lean. Ya. Yang selanjutnya adalah potensi pemborosan dalam sebuah supply chain, mengurangi pemborosan dalam supply chain. Yang keenam optimasi aliran nilai. Yang ketujuh, mengelola lean supply chain. 8, implementasi prinsip 5S dalam lean supply chain. 9, teknik lean tingkat lanjut. Dan yang 10 ini pengukuran ya. Salah, typo ini. Pengukuran dan evaluasi kinerja lean supply chain. Itulah 10 bab ini yang akan saya jelaskan hanya dalam 1 jam lebih. Dan lainnya diskusi ya. Jadi saya tidak menguraikan bab per bab, tetapi secara overall saja awal hingga akhir. Dan yang awalnya adalah tentang apa itu lean supply chain yang sudah kita berikan kepada mahasiswa. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengukur keberhasilan dari lean supply chain. Baiknya kita kecil aja ya, diperkecil saja ya. Oke. Langkah-langkah operasi ya untuk memenuhi customer demand ini ya. Secara umum dulu itu langkah-langkahnya tentu memulainya gitu ya supaya lebih jelas. Memulainya adalah pasti dari pertanyaan. Pertanyaannya adalah what the customer want. Dari situ apa yang diinginkan oleh pelanggan. Setelah tahu tentang what the customer want-nya, yang kedua how much the customer want. Setelah tahu how much-nya, baru kita how to produce. Nah, disinilah mulainya dari manufaktur kita ya, mulai dari sini step-stepnya ya, supaya lebih jelas mulainya. Manufaktur ini adalah berperan sebagai sarana atau proses transformasi dari bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dikirim kepada customer. Selanjutnya, karena supply chain ini adalah kegiatan-kegiatan yang tidak akan lepas dari move and store activity. Jadi bergerak, simpan, bergerak, simpan, itu logistiknya ya. Itu kan tidak akan lepas dari kegiatan logistik. Maka itu selanjutnya adalah warehousing. Jadi warehousing ini adalah bagaimana store, bagaimana menyimpan sementara sebelum itu dikirim. Jika terpaksa harus menyimpan ya. Yang selanjutnya adalah distribution center. Ini mendistribusikan kepada para retail atau langsung direct shipping ya kepada customer. Selanjutnya masuk ke retailer. Retailer ini adalah pihak terdekat dengan komunitas pelanggan, sehingga orang menyebutnya ini sebagai last mile activity. Last mile activity. Selanjutnya setelah itu, nah dari sinilah sebetulnya orang manufaktur ini setelah tahu what the customer want, itu akan menerjemahkan dengan apa yang diperlukan dalam rangka untuk membuat produk itu ya. Yaitu ada dari supplier. Jadi dari retailer ini informasi langsung berkeliling dan memutar sehingga ini manufaktur ini bagaimana kita melakukan purchase ya, atau procurement terhadap supplier. Jadi berperan memenuhi kebutuhan produksi. Kalau produksi manufaktur berperan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dari situlah maka ini merupakan langkah-langkah tentang langkah operasi to meet customer demand. Disitulah. Terus bagaimana dengan proses supply chain? Ya, jadi ya proses supply chain-nya biasa ini ya. Supply chain ini meliputi semua tahap yang terlibat, baik langsung dan tidak langsung, untuk memenuhi customer request.
Supply chain juga tidak hanya meliputi manufaktur dan supplier saja, tetapi juga bagaimana melibatkan transporter, warehouse, retailer, dan customer itu sendiri. Nah, ini bagaimana proses supply chain-nya? Kita tidak akan lepas dari perencanaan, gitu. Bagaimana pencarian sumber, yaitu tadi proses manufaktur, bagaimana proses-prosesnya tidak akan lepas dari inventory. Kalau warehousing itulah physical activity, tapi warehouse itu bisa diisi karena adanya perencanaan inventory. Ya. Terus baru dikirim, terus juga dikembalikan jika ada hal yang tidak cocok. Jadi tentang perencanaan ini adalah bagaimana menganalisis produk, ya, customer, dan supplier untuk memenuhi supply dan demand. Bagaimana menyeimbangkan itu. Searching ini adalah bagaimana memperoleh produk dengan produk yang tepat, ya, harga yang tepat, ya, dan juga vendor yang tepat. Ini searchingnya ya, sehingga dengan vendor yang tepat ini bisa kita sebagai manufacturer ini bisa dilayani dengan baik. Kalau kita dituntut oleh customer untuk yang tepat jumlah, tepat waktu, tepat mutu, ya, tepat segala macamnya, ya, maka kita pun harus membatalkan yang sama kepada supplier. Di sini kegiatan sourcing. Manufacturing ini proses ya, transformasi tadi ya dari raw material menjadi barang jadi. Sedangkan persediaan adalah menyimpan dari produk atau material ya yang dipersiapkan untuk pengiriman. Demikian juga delivery, ini adalah proses untuk memenuhi customer. Returning, ini return ya, retur ya. Jadi artinya ini harus ada sistem. Perusahaan yang reliable ini justru pasti sebaik-baiknya pelayanan, sebaik-baiknya transportasi, sebaik-baiknya warehouse, sebaik-baiknya produksi, kemungkinan defect itu ada. Sehingga harus ada sistem bagaimana mekanisme dalam hal pengembalian. Jadi jika barang ini tidak cocok dengan customer, maka harus di return. Bagaimana return? Jangan sampai lama sekali gitu ya, dan juga ada sistemnya, ada mekanismenya, ada SOP-nya, sehingga return ini merupakan kewajiban company kita ya. Ya, ini kembali lagi aja ke awal dulu supaya runtut ya. Seperti ini, supply chain misalkan ada pabrik biskuit ini. Pabrik biskuit ini memerlukan bahan baku gula, ya pabrik, garam, ada telur, ada terigu, ada susu, mentega, gitu ya. Sementara supplier itu pabrik gula itu ada petani tebu, garam, ada penambak garam, distributor telur juga pasti ada peternak ayam, ya. Terus juga pabrik ini macam-macam ada ya semuanya ya, sehingga diproses pabrik biskuit ini. Nah, di sini ada pabrik kaleng, ada pabrik kertas, semuanya untuk keperluan packaging di aktivitas manufaktur. Jadi pabrik biskuit ini setelah selesai maka dia distribusikan, distributor makanan, bisa diekspor, bisa di supermarket, bisa toko dan grosir, dan juga kepada end customer. Jadi yang namanya supply chain tergantung kita mau membatasi di mana. Membatasi di supplier saja kan, supplier yang tier pertama gitu ya. Ataukah kita ingin menelusuri sampai bagaimana ini asal usul bahan baku ini ya, sehingga kita merasa percaya bagaimana tentang apa namanya integritas dari barang ini. Bisa saja sampai ke hulunya. Maka itu dari mulai upstream sampai ke downstream itu adalah supply chain kita. Kajian kita di tier mana? Sehingga orang menyebutnya bahwa untuk yang sebelum produksi ini inbound supply chain atau juga sebagai first mile yang di dalam proses itu disebut middle mile, tapi sampai ke dekat dengan komunitas pelanggan kita disebut sebagai last mile. Ya, itu hanya istilah-istilah saja.
Jadi supply chain ini sebuah jejaring ya, sebuah fasilitas dan distribusi pilihan yang membentuk sebuah fungsi ya, mulai dari pengadaan material, transformasi dari material menjadi barang jadi, setengah jadi, dan didistribusikan kepada menjadi finish good untuk keperluan customer. Jadi supply chain ini eh, betul-betul luas ya, luas mendalam. Bagaimana agar tidak terlalu luas gitu ya, misalkan kajian kita ya kita potong saja, mau di mana lagi kajian kita ya. Kalau kita belajar tentang apa namanya di manufaktur ya, di operasi, proses transformasi, itu pun bagian dari supply chain. Jadi bagaimanapun jika kita ingin purchase gitu ya kepada apa namanya supplier, itu kegiatan bagian dari supply chain. Demikian juga untuk distribusinya. Jadi silakan kajian kita itu ada di mana ya, supaya diketahui juga bahwa Dr. Ilma berdasarkan hasil penelitian ya, pengamatan kita, mahasiswa S1, S2 itu ketertarikan di penelitian tesis seperti skripsi tentang operasi ini kecil sekali ya. Kebanyakan itu di marketing, finance, SDM, di situ ya kebanyakan. Jadi ini saya kira ada sebuah persepsi operasi itu susah gitu ya. Padahal bagaimana kita bisa memasarkan ya kalau tanpa ada aktivitas produksi? Bagaimana menganalisis tentang finance kalau barang yang dihasilkannya tidak ada? Jadi sebetulnya ya bukan berarti satu yang lebih penting dari yang lain, tetapi mari kita tempatkan bahwa operation management itu bagian dari manajemen. Ini berakar dari situ. Ya. Oke, selanjutnya apa itu yang namanya supply chain surplus gitu ya. Nah di sini langsung aja. Jadi bahwa tujuan utama dari manajemen supply chain itu adalah how to achieve the customer surplus. Jadi bagaimana mencapai customer ini supply chain ini menjadi surplus. Di mana supply chain surplus ini adalah apa namanya, customer surplus adalah apa namanya, perbedaan antara customer value yang dia terima dengan supply chain cost-nya. Jadi, nah disinilah sebetulnya orientasi manajemen operasi secara keseluruhan bukan berarti maximize profit. Itu lain lagi, karena maximize profit itu ada hubungannya dengan harga, dengan pemasaran, segala macam. Tetapi emphasizing operation management termasuk supply chain management adalah how to achieve high efficiency. Jadi efisiensi ya. Jadi kalau sudah efisien, berapapun harga yang tawaran kepada customer itu kita bisa fleksibel. Jadi artinya kalau efisien maka kita bisa bersaing. Sebetulnya main objektifnya. Nah, dalam hal memperoleh supply chain surplus, jadi supply network ini harus memiliki efisiensi operasional yang tinggi. Dengan kata lain bahwa ya itulah supply chain must be lean. Bagaimana agar supply chain kita ini menjadi memiliki high operational efficiency, itu dengan kata lain bahwa supply chain harus ringkas, harus ramping, jangan ada obesitas di dalam supply chain ini. Dari situlah maka terjadilah disebut sebagai lean supply chain. Situ ininya ya, awalnya. Tetapi tentu ada sejarahnya, ya. Ada sejarahnya. Ibu Dr. Ilma kalau mau diinterupsi mangga, kalau mau sambil makan atau minum saudara-saudara mahasiswa juga mangga gitu ya, silakan santai saja lah, santai saja. Ya, demikian juga saya minum dulu sebentar ya.
Maklum sudah hampir kepala 7 kan banyak ngomong pasti kering ya. Iya betul Pak. Ya, bagaimana brief history of lean supply chain ini? Awalnya sebetulnya bukan lean supply chain, tapi di Jepang ini muncul gagasan tentang lean manufacturing. Adanya di proses transformasi sebetulnya. Di mana? Di Toyota Motor Company. Toyota Motor Company. Bagaimana mengurangi waste dan tingkatkan efisiensi operasional di produksi otomotifnya. Upaya itu melahirkan konsep lean manufacturing. Jadi bagaimana agar proses manufacturing ini langsing, ramping, tidak terjadi obesitas. Obesitas di mana saja nanti akan kita bahas persatu. Sehingga TMC ini, Toyota Motor Company ini menghasilkan sebuah sistem namanya Toyota Production System. Gitu ya. Adalah sebuah pendekatan yang dikembangkan Toyota dan menjadi landasan konsep lean manufacturing. Sistem ini menekankan just in time production. Bagaimana agar semuanya konsisten dengan GIT. Terus selanjutnya adalah diintroduksi lean ini ke konsepnya ke barat. Konsep lean ini langsung ke barat. Ya, keberhasilan Toyota dalam menerapkan konsep lean manufacturing tidak hanya berlaku untuk dunia industri di Jepang, tetapi merambah ke dunia industri di barat, ya, Eropa, Amerika tentu ya. Ini lean manufacturing. Sehingga selanjutnya ya tidak cukup hanya di manufacturing saja, karena ini saling terikat, saling mengikat, saling terhubung. Bagaimana mungkin kalau di manufacturing itu efisien, lean, kalau suppliernya juga tidak lean. Sehingga lean ini diimplementasikan di dalam supply chain. Ya, bagaimana manufacturingnya lean, tapi kalau distributor proses distribusinya tidak lean, sama saja. Jadi semuanya secara sistem ini harus lean, harus ringkas, harus. Selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah konsep lean supply chain sekarang yang kita pelajari ini ya, yang kita diskusikan ini. Awalnya tentu dimanapun ya, dimanapun di kita, dimanapun adanya kesadaran yang rendah, kesadaran yang rendah tentang over inventory. Mulai dari sini nih, bahwa persediaan yang besar itu kebiasaannya ini high inventory is declared safe. Bahwa persediaan yang tinggi ini dinyatakan sebagai aman, untung saya punya persediaan tinggi. Padahal ya, high inventory is high risk. Di sini ya ininya mulai ketidaksadaran ini. Ya, kita merasa aman kalau persediaan ini menumpuk gitu ya. Nah, lead time juga. Lead time ini waktu yang diperlukan mulai pesan sampai barang datang kalau itu persediaan ya. Tapi kalau yang namanya produksi mulai start ini sampai dengan selesai. Bahwa lead time is same with the standard time. Orang menyatakan bahwa lead time ini adalah standard time. Ya, waktu standar itu kan waktu siklus, terus ada allowance sehingga menjadi masih standar. Padahal beda. Jadi bisa lebih cepat bagaimana dengan mengoptimasi operator dengan kinerja operator dan meningkatkan utilisasi dari penggunaan equipment. Masih bisa ditingkatkan. Waktu standar itu standar ini karena sudah mempertimbangkan bahwa itu ada kelonggaran, bahwa sudah dipertimbangkan adanya penyesuaian, tapi masih bisa can be faster. Low defect yang kecil, masih bagus ini, ya itu kebiasaannya. Small defect consider normal, normal saja lah kalau defect yang kecil. Padahal bagaimana defect ini, cacat ini harus zero defect. Ini bahwa low defect itu adalah cost ya. Jadi proses kinerja
masih bisa diperbaiki sampai dengan mencapai zero defect. Nah, jadi dengan demikian kalau zero defect maka kinerja mutu perusahaan itu adalah pasti bagus, ya, pasti bagus dan juga bisa menghindari tentang ongkos kualitas, ongkos mutu. Yang keempat adalah mission of service level. Ya, jadi bahwa mengukur service level ini adalah unnecessary activities. Kebiasaan, tidak perlulah kegiatan yang tidak perlu. Padahal gitu ya, dalam menghadapi persaingan ya, itu perlu mengukur dulu tentang service level ini untuk meningkatkan, untuk men-serve sebagai sebuah baseline, sebuah dasar untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi itulah sehingga inilah sebetulnya low awareness ini yang harus dihilangkan. Jadi over inventory merasa bangga, saya punya persediaan banyak. Jadi kalau ada ini saya siap. Tergantung dari bisnis strategi kita sebetulnya. Lead time masih bisa ditingkatkan. Low defect harus menjadi zero defect. Ya, bahwa measure of service level itu hal yang unnecessary activities. Padahal itu perlu untuk diukur. Nah, dengan demikian kita masuk kepada the kind of waste. Jadi jenis-jenis dari pemborosan ini. Kemubadiran. Al-mubadiru ihwani syaitan. Jadi situlah sebetulnya ininya filosofinya. Bahwa membadirkan sesuatu ini adalah temannya setan. Disinilah sebetulnya. Dari mana? Ada tujuh jenis kemubabiran yang ada di operasi. Yang pertama adalah overproduction. Jadi produksi yang berlebih itu juga pemborosan. Jadi memproduksi lebih dari kebutuhan itu pemborosan. Padahal customer tidak memerlukan kebutuhan banyak. Kita memproduksi banyak. Artinya ada sumber daya yang idle karena itu melampaui kebutuhan pelanggan. Di sini pertama itu yang disebut dengan pemborosan, waste ini. Yang kedua waiting. Ini menunggu ini yang menyebalkan, ya. menunggu ini. Demikian juga di sini waiting time between production process. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau dalam proses itu kan ada tahap-tahapnya. Misalkan pertama kalau itu manufaktur yang sifatnya untuk yang pabrik yang melibatkan logam misalnya ya. Jadi pertama itu dipotong dulu. Setelah dipotong terus dibubut, di-press, di grinding. Terus itu jadi between production proses itu jangan sampai banyak menunggu. Disitulah sebetulnya pemborosan. Kenapa harus menunggu? Ini adalah merupakan awal dari bagaimana mengurangi setup time, waktu persiapan untuk menunggu proses berikutnya. Ini adalah waktu-waktu yang sebetulnya tidak perlu. Tidak perlu. Bagaimana itu layout harus dirancang dengan baik misalnya. Dan ini adalah dari menunggu ini sehingga muncullah apa yang disebut dengan otomasi. Dari otomasi ini sebetulnya how to reduce setup time. Jadi otomasi ini begitu selesai ini langsung ke berikutnya. Bahkan tidak ada waiting time. Yang ketiga ini transportasi. Transportasi juga itu kalau tidak perlu ada transportasi, kenapa harus ditransport? Ya, transportasi itu cost ya. Keterpaksaan kalau seandainya itu tidak memungkinkan otomasi, maka ada transportasi. Maka bagaimana meminimais activity transportasi itu? Ya, misalkan itu yang di dalam manufaktur ataupun dalam hal distribusi. Bagaimana meminimais proses transportasi? Yang keempat adalah itu excess inventory yang lebih melampaui batasnya.
yang tadi ya, ini akses inventory adalah merupakan kemubadiran. Sehingga bagaimana kita mengurangi bahkan inventory zero. Ini ideal sekali memang, bukan upaya yang sederhana bagaimana melakukan zero inventory ini. Jadi bagaimana just in time. Bagaimana mengubah permintaan dari uncertainty menjadi certainty. Bagaimana permintaan yang bersifat probabilistik menjadi deterministik. Kalau sudah deterministik, pasti akan mengurangi persediaan. Karena pasti demand-nya. Kalau demand pasti saya harus memproduksi dengan pasti jumlah. Kalau saya memproduksi pasti dengan jumlah, maka bahan baku pun jumlahnya pasti. Artinya itu lean gitu ya. Di sini excess inventory ini. Yang kedua motion. Bagaimana Anda di dalam meja operasi itu time and motions tadi ya. Jadi gerakan-gerakan dari para pekerja itu harus sesimpel mungkin. Sehingga dengan gerakan-gerakan yang efisien itu menghasilkan produk yang efisien, demikian juga energi yang dikeluarkan oleh operator jadi efisien. Jadi adanya unnecessary motion of the operation operator ya atau mesin. Artinya kegiatan-kegiatan yang dirancang mana yang menjadi basic activity. Basic activity aja yang kerjakan. Jangan sampai ada more than activity than basic activity. Itu bagaimana merancang kerjaan. Dan ini defect Bapak Ibu. Jadi defect product that need to repair. Ya. Jadi walaupun kan ini baru defect, belum reject. Dari defect ini ada pertanyaan, bisa di rework tidak? Kalau tidak, ya reject sudah, mubadir sudah jelas. Tapi bisa di rework. Rework untuk dikerjakan kembali itu pun perlu biaya, perlu waktu lagi pemborosan. Defect adalah waste gitu. Walaupun bisa diperbaiki, tapi kan memerlukan sumber daya untuk perbaikan. Itu pun waste. Dan yang terakhir, yang ketujuh ini overprocessing. Overprocessing ini adalah pekerjaan yang tidak menambah nilai bagi customer. Ya. Jadi ingin men-serve customer hebat, padahal customer itu tidak memerlukan itu gitu ya. Misalkan ditambah itu, ditambah ini barang-barangnya supaya customer ini menjadi puas, padahal customer tidak memerlukan itu. Jadi padahal kita mengeluarkan sumber daya, padahal customer tidak perlu. Semuanya adalah merupakan kemubadiran. Kalau ini dilakukan berulang kali, bertahun-tahun, berpuluh tahun, maka perusahaan itu sebetulnya terjadi kemubadiran yang berakumulasi. Kalau kemubadiran ini bisa dihilangkan, maka perusahaan akan menjadi memiliki efisiensi operasional. Dari efisiensi operasional, maka cost of goods sold barang yang kita jual itu akan rendah dan kita memiliki keunggulan kompetitif di pasar. Dari situlah sebetulnya ininya yang namanya lean itu ya. Bagaimana bahwa perusahaan supply chain itu membuat lean, membuat ringkas, membuat ramping, jangan terjadi obesitas di semua kegiatan. 7 inilah yang harus dideteksi apakah terjadi obesitas tidak. Nah, itu yang 7 ini. Sehingga orang berupaya itu dalam rangka untuk melakukan lean ini tidak lain adalah menghilangkan semuanya kegiatan yang tidak menambah nilai, kenapa harus dilakukan. Nah, disinilah sehingga lean supply chain merambah menjadi tantangan untuk semua perusahaan. Itu filosofis awalnya. Tentu sekarang dengan digital, maka di era digital ini bisa dipermudah dengan berbagai teknologi digital. Bagaimana IoT bisa bekerja, ya. Bagaimana juga blockchain itu bisa bekerja, AI bisa bekerja di situ dalam rangka untuk melinkan supply chain. Ya. Bagaimana machine learning bisa bekerja.
Nah, itulah semuanya memanfaatkan teknologi digital dalam rangka upaya untuk melinkan supply chain kita. Selanjutnya, ya manfaat dan tujuan dari lean supply chain ya. Ya, bagaimana ini pertama waste reduction. Jadi bagaimana mereduksi tentang kemubadiran dan juga meningkatkan operasional efisiensi, ya, memperbaiki mutu, ya, ya ada perubahan yang responsif, ya. Terus bagaimana meningkatkan engagement, keterlibatan dari bisnis partner kita. Ingat bahwa supply chain ini adalah kolaborasi. Jadi tidak bisa stand alone, tetapi merupakan kolaborasi dengan di first mile activity ya, untuk para supplier, kolaborasi untuk dengan distributor, gitu. Ada kolaborasi ya, vertikal. Bagaimana juga kolaborasi dengan pesaing pun itu adalah merupakan seni tersendiri, sehingga ada kolaborasi horizontal. Nah dari sinilah maka bagaimana sebetulnya manfaat atau tujuan dari supply chain ini. Increase supply chain resilient artinya dengan mengurangi waste dan meningkatkan efisiensi, lean supply chain berkontribusi dalam meningkatkan ketangguhan supply chain. Ya, bagaimana supply chain-nya bisa tangguh, supply chain resilience. Ya, sehingga awalnya tentu dari yang kecil, bagaimana menghilangkan kemodiran yang 7 ini ada yang kecil-kecil gitu ya, tetapi itu kan berakumulasi. Sehingga jika saja apa namanya lean supply chain ini bisa dilaksanakan secara konsisten, tentunya berbatuan teknologi sekarang ya, itu maka akan meningkatkan ketangguhan. Jadi bukan hanya efisiensi saja, efisiensi akan berdampak terhadap resilience dari supply chain. Upaya untuk mereduce dan atau menghilangkan waste. Ya, tadi yang 7 ya, ada waiting, transport, excess inventory, motion, defect, ya, mungkin lagi over processing itu alasan pentingnya mengurangi atau menghilangkan waste dalam persediaan, waktu siklus, cacat, proses berlebih, ya, over processing, transport, gerakan dan pelayanan ini upaya mengurangi atau menghilangkan waste ini sehingga ini semuanya sudah hilang misalkan maka efisiensi operasional dalam supply chain ini bisa terwujud. Tetapi itu memerlukan kedisiplinan, memerlukan komitmen manajemen. Ya. Top manajemen ini penting sekali ya dalam rangka untuk menerapkan ini. Nah, langkah-langkah untuk mereduce atau menghilangkan waste ini tadi ya bahwa terapkan just in time. Just in time ini menyeluruh ya, menyeluruh. Kalau just in time pasti akan berdampak terhadap zero inventory. Kalau zero inventory maka akan zero defect. Kalau just in time ini akan zero unemployment. Semuanya akan jadi ini. Ya. Jadi dengan just in time terapkan itu dengan murni dan konsekuen maka mengurangi waste. Ya. Terus bagaimana ini mengakurasikan forecasting? Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, forecasting ini sebetulnya upaya orang dalam rangka mengantisipasi tentang permintaan. Bagaimana kalau semuanya adalah peramalan yang sifatnya probabilistik yang meramalkan itu sebetulnya upaya saja. Karena kita harus memerlukan perencanaan produksi, maka harus tahu how much the customer want. Tapi itu perencanaan apa namanya? Peramalan. Senantiasa jangan namanya meramalkan, pasti ada deviation. Pasti ada errornya. Maka seakurat apapun peramalan, pasti ada error. Antara forecast dengan actual, pasti ada gap. Sekarang itu bagaimana mengakurasikan peramalan ini dengan
posisi production, apa namanya, posisi apa ya, bagaimana mengubah dari yang probabilistik menjadi deterministik sekarang, sehingga menjadi produk positioningnya yang tadinya make to stock menjadi make to order, mengubah jadi make to stock menjadi make to order. Artinya sekarang bagaimana perusahaan itu mencari order dulu dalam tahun 2026, cari order dulu setiap orang, tahun customer, oke, pesan, bahkan uang muka sudah masuk dulu ya. Artinya kita bisa menjadwalkan mulai dari Januari sampai Desember 2026 sudah pasti. Demand-nya pasti. Kenapa pasti? Mereka pesan, ada buktinya, bahkan ada DP-nya. Artinya bukan ramalan lagi gitu. Bukan ramalan, tapi merupakan permintaan yang pasti. Apalagi kalau produk-produk yang memiliki nilai tinggi itu sangat sangat diharamkan dalam tanda kutip pada persediaan, ya, karena mahal. Oleh karena itu, bagaimana mengakurasi tentang permintaan sehingga itu ada bisa mengeliminating waste. Yang kedua, lean inventory management. Ya, kita kan sudah tahu ya, saudara, bapak, ibu, punten ya, bahwa konsep Barat itu adalah EOQ, Economic Order Quantity. Tapi kan apakah itu zero? Kan tidak. Itu adalah konsepnya karena Barat itu kaya, sumber dayanya melimpah, karena banyak jajahannya, banyak sumber daya material itu banyak di negara-negara jajahannya. Jadi optimasi konsepnya, bukan zero. Ya, jadi bagaimana EOQ ini hasil optimasi dari ongkos dioptimasi, inilah yang optimum, tidak zero. Nah, artinya bahwa lean inventory management ini bagaimana mengubah yang tadinya optimasi menjadi zero. Kalau bisa sebisa mungkin bahwa yang namanya inventory harus zero. Ini pekerjaan bukan gampang ya, tapi Jepang sudah membuktikan itu ya, dengan lean ini. Yang kedua, yang ketiga adalah Kaizen. Kaizen ini adalah continuous improvement ya. Jadi setiap saat ada perbaikan, ada sekecil apapun perbaikan, terus perbaikan untuk melakukan, berupaya untuk melinkan, berupaya untuk mengurangi waste setiap saat itu ya. Jadi itu yang tidak ada hentinya. Bagaimana juga mempergunakan persediaan yang bersifat FIFO gitu ya. Jadi kalau FIFO first in first out itu otomatis nanti akan mendorong terhadap zero. Jadi tidak ada yang mana aja duluan, yang lebih dulu tidak digunakan. Bagaimana itu agar berupaya untuk FIFO. Yang ke selanjutnya adalah, nah ini automated inventory management system. Jadi dengan otomasi ini kita mengetahui tentang demand-nya ya, sudah real time, bagaimana persediaan kemampuan supplier juga kita ketahui secara real time. Jadi kalau sudah begitu, apa gunanya perabalan ya? Karena sudah dideteksi secara real time. Jadi artinya di sini adalah bagaimana automated inventory management system, sehingga waste ini bisa dikurangi, bahkan sebetulnya bisa dihilangkan. Ini bagaimana mengapply tentang just in time tadi ya, build good relationship with supplier. Jadi bagaimana membuat hubungan baik dengan supplier. Ya, artinya kalau hubungan baik dengan supplier, yaitu apapun yang dilakukan oleh kita, supplier akan memiliki kepatuhan, compliant ya dengan kita. Bagaimana mengintegrasikan supplier dengan kita. Diintegrasikannya bukan hanya pemilik, proses pemilikan, tapi sistem. Supplier bisa bermitra dengan kita, itu artinya harus benar-benar siap untuk berintegrasi. Bukan mengintegrasikan kepemilikan, tapi melalui sistem. ERP kita pasti digunakan juga untuk supplier kita.
Setiap saat itu kita langsung link saja. Supplier ada berapa? Bahkan persediaan kita hampir zero, ya. Supplier sudah tahu, nggak usah pesan lagi, kirim aja langsung. Ya. Demikian juga kalau distributor itu sudah hampir zero, maka kita kirim saja. Tidak perlu ada pesanan-pesanan, langsung kirim, otomatis. Itu artinya bahwa terjadi, syaratnya adalah jika kita bisa membangun good relationship with supplier. Ya, gitu ya. Jadi sistem kita itu sudah terintegrasi dengan mereka. Tentu ini perlu ada will dari semua semua pihak ya. Ya, jadi tidak ada lagi rahasia. Ya, setiap dapur yang kita linkkan dengan mereka. Dalam tanda kutip ya, artinya siap sistem itu diintegrasikan dengan kita. Ya. Terus juga flexible manufacturing system (FMS) ini sama ya. Ya, ininya adalah quick to adapt without up time. Jadi cepat untuk beradaptasi tanpa ada waktu persiapan. Itu artinya karena kita sudah memiliki hubungan baik dengan supplier. Supplier kalau mau berintegrasi dengan kita, berpartner dengan kita, maka sistemnya harus terintegrasi. Ada FMS ya. Kanban juga, ini Kanban. Kanban sekarang sudah digitalisasi, susahnya ya. Sudah didigitalkan ya. Kalau dulu kan hanya kartu-kartu aja dalam pabrik di Jepang ya, awal-awal tahun 50-an. Bagaimana juga IT dan automation, gitu. Cycle time reduction, minimum buffer stock lagi-lagi gitu. Tidak ada buffer. Ya, terus ada real time communication tool. Jadi ada komunikasi alat yang bisa komunikasi secara real time. Itu adalah CIT ya. Nah, ini untuk yang apply lean inventory management. Lean inventory management. Ini demikian juga bagaimana kita harus bisa mengidentifikasi waste. Jadi seorang supply chain manager itu harus peka, harus peka ya, harus tajam, memiliki perasaan naluri yang tajam dalam hal untuk mendeteksi, membau di mana nih ada terjadinya ada waste ya. Sudah tahu tentang identifikasi adalah reduction. Setelah itu kalau sudah waste-nya sudah bisa di-reduce ya, maka bagaimana juga menjadwalkan ya. Jadi menjadwalkan produksi, karena menjadwalkan produksi dukungannya itu pasti harus in time, just in time. Terus supplier integration yang tadi ya. Nah, yang keempat adalah, yang kelima, pull system. Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa kita memiliki dua strategi di dalam pendekatan operasi ini. Ada push system, ada pull system. Kalau push system itu tentu barang itu stok dulu, langsung di push gitu ya ke market. Tapi bagaimana memproduksi barang berapa? Ada peramalan, ya peramalan dulu untuk perencanaan produksi. Tetapi untuk pull system tadi, jadi make to order. Jadi tarik dulu informasinya, baru kita produksi. Nah itulah, jadi sekarang pull system. Artinya ini pasti akan zero waste. Pull system, small batch production. Ya. Jadi bagaimana batch produksi ini sekecil mungkin sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai nanti ada lagi stok di bahan baku. Terus juga, nah EOQ tadi yang sudah saya jelaskan harus di reassessment. Bagaimana EOQ ini? Kan dengan EOQ ini dengan catatan bahwa demand sekian, ongkos pesan sekian, ongkos simpan sekian, harga barang sekian, maka dapatlah EOQ. Bagaimana kalau demand berubah? Bagaimana kalau ongkos berubah? Bagaimana kalau harga berubah? Itu dipastikan harus adanya reassessment terhadap EOQ. EOQ itu statis, bagaimana agar dinamis. Nah, dari sinilah maka berupaya harus sekecil mungkin, gitu ya. Kalau bisa nol. Nah, ada keterlibatan ya, keterlibatan pekerja, jangan sampai pekerja hanya objek saja. Pekerja pun harus ikut ya bertanggung jawab di dalam menerapkan Lean.
safety stock management tadi ya, bahwa yang namanya stok ini harus sejauh mungkin. Strategic buffer location juga sama gitu ya, bagaimana menghilangkan ini, menentukan lokasi-lokasi strategis untuk menyimpan buffer stock sehingga dapat diakses dengan cepat saat diperlukan tanpa mengganggu aliran lin, gitu ya. Terus real time inventory tracking, ya bagaimana inventory yang ada di retail, yang ada di wholesaler, yang ada di distributor, yang ada di kantor, pabrik di pusat, inventory yang ada di incoming material, itu bagaimana bisa real time di tracking, ya, dilacak. Bagaimana ini? Apakah ada terjadi apa namanya obesitas, ya, persediaan setiap simpul supply chain ini harus benar-benar lean ya semuanya. Terus juga ada alat-alat yang otomasi ya. Yang selanjutnya adalah lagi-lagi ini perlunya supplier partnership. Supplier partnership. Jadi supplier ini adalah mitra kita, mitra bisnis kita ya, yang sama-sama mensupport terhadap customer satisfaction. Oleh karena itu perlu ada apa namanya partnership yang kuat di situ, kemitraan yang kuat. Bahkan seolah-olah satu komando, walaupun entitas perusahaan berlainan. Oleh karena itulah berkembang. Tadinya kolaborasi aja, supplier partnership itu. Tapi kolaborasi ini kan lain entitas. Melakukan komando juga tidak bisa, hanya dari mulai sistem desainnya. Sehingga jalannya berjalan terus. Kalau gitu kita akuisisi aja supplier. Ya kita integrasikan secara kepemilikan. Banyak yang terjadi itu ya, seperti itu. Seperti halnya Indofood, bagaimana suppliernya ini kan Bogasari Promil, sehingga Bogasari ini langsung diintegrasikan aja, sehingga ada kepastian supply untuk Indofood ini. Bogasari dalam satu kepemilikan. Itu integrasi yang paling tinggi. Ya, bagaimana prinsip-prinsip menganalisis metode analisis untuk mendukung terhadap prinsip lean ya. Ya, ini value in identification, ada value stream mapping, ada waste elimination, terus ada continuous flow, ada pull system yang tadi ya, lagi-lagi berulang. Tapi yang saya ingin jelaskan ini ada value stream mapping. Kita harus bisa memetakan tentang aliran nilai, bukan hanya aliran barang. Bagaimana barang ini berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, itu kan berpindahnya ini ada ongkos. Berpindah dari tempat satu ke tempat lain, dari pabrik sampai ke distributor sampai ke retailer sampai kepada customer, itu kan ada ongkos. Ongkos ini tidak lain adalah dalam rangka untuk meningkatkan nilai. Jadi itu simpul-simpul harus bisa dideteksi. Ya. Bisa dideteksi. Misalnya di sini, ini customer itu ada ordernya berapa gitu ya. Ini ada order, terus diproduksi di sini ya, terus orang produksi memerlukan supplier ya, terus di sini apa namanya prosesnya A, B, C gitu ya, singkatnya saja. Jadi sebetulnya di sini bisa dilihat, coba diperbesar ya, bisa dilihat ini proses A ini adalah persiapannya, sebab persiapannya ini 6 hari. Setelah dihitung-hitung di proses A ini sebetulnya hanya 300 detik pekerjaan ini, gitu ya. Tapi persiapan sampai di sini 6 hari untuk 300 detik. Selanjutnya ini diproses lagi di proses B. Ini waktunya 4 hari. Padahal pekerjaannya hanya 45 detik. Ini berpindah lagi ke proses C 1 hari. Padahal ngerjaannya cuma pemotongan untuk apalah gitu. Ini 240 second. Ini juga sama. Jadi sebetulnya production lead time-nya 14 hari, 6, 4, 10,
11 tambah 3, processing time-nya cuma 585 second gitu. Ini adalah bagaimana to how to reduction of the kegiatan yang tidak menambah nilai. Nah, disinilah kalau bisa ini mendekatkan. Jadi proses A ke proses B ke proses C, pekerjaannya proses yang betul-betul wajibnya ini hanya 585 second. Tapi persiapan ininya adalah sampai 2 minggu. Nah, disinilah sebetulnya kemubadiran yang luar biasa. Ya, inilah kalau disadari ya, ini kegiatan-kegiatan yang tidak menambah nilai ini. Nah, transportasi ini pasti ini. Transportasi yang model begini yang sebetulnya tidak menambah nilai. Nah, sehingga bagaimana mengurangi itu, bagaimana layoutnya dari proses A ke proses B. Mungkin ini terlalu berjauhan gitu ya, sehingga ada transportasi. Atau mungkin karena apa gitu. Karena pabriknya berlainan bisa saja. Nah, disinilah sebetulnya bagaimana reduce not added value activity. Ini ya, sehingga sampai ke customer ini tidak perlu memakan waktu dikirimnya ini tidak perlu waktu lama, ya lebih singkat. Nah, di sini konsep dasar bagaimana ini terjadinya sistem otomasi. Proses A ke proses B, ini setup time-nya relatif kecil, otomasi, diotomatiskan. Ini sehingga merangsang untuk mendapatkan, menciptakan atau menggunakan teknologi baru. Sinilah lean supply chain ini yaitu sangat berperan. Yang kedua, ini tentang apa namanya? Tentang waste elimination yang kedua itu tentang flow ya. Coba kita lihat. Mulai ini input proses ya. Proses ini outputnya 100 ya. 100 ya. Bentar dulu ya. Ini ya 100 karena kemampuan proses ini 100 persatuan waktu. Ya, semua diterima. Ini masalah mutunya ya. Terima semuanya 100-nya bertanya. Ya, diterima. Oh, kalau gitu all accepted 100%, 100 yang diterima semuanya ya. Tapi ternyata ada 20 yang defect. 20 yang defect. Nah, terus yang 20-nya mau di-reward tidak? Jika ya di-reward, 20 semuanya di-reward, proses lagi kan? Proses lagi. Kapasitas ini adalah 100. Ini menggunakan yang 20. Artinya ada idle capacity di proses ini. Selain daripada ongkos tambahan, ada idle capacity. Ini juga pemborosan. Ya, selain daripada pemborosan karena banyak biaya, idle capacity. Jika ini nol, ya reject semua. Kalau ini reject semua, unit cost kita yang ini menjadi kecil, hanya 80 kan yang bisa dijual. Padahal ongkosnya adalah untuk 100. Di sini juga cost. Ya. Nah, oleh karena itulah maka lean lagi-lagi berbicara bagaimana akan membuat lean. No defect. Ya. Coba yang ini lagi, satu lagi. Ini untuk yang flow. Ini untuk continuous flow-nya. Kita bisa merancang dalam merancang sistem produksi kita, ini workstation yang pertama adalah 40 unit per hour kapasitasnya. Ini workstation yang kedua 30 unit per hour. Yang ketiga 35 unit. Yang keempat 50 unit. Yang kelima 45 unit per hour. Coba kita lihat. Ini 40 hour. Maka outputnya 40 unit. Maka per hour ini 40 unit. Masuk kepada workstation yang kedua, kapasitas 30 unit. Kurang kan? Kurang di sini. Artinya bahwa inputnya 40, yang keluarnya 30 kan? Di sini ada terjadi whirlwind effect di sini. Ya. Ada namanya bullwhip effect. Ya. Nah, 30 keluarnya. Padahal inputnya 40. Mesin kita untuk 40. Ini dilayani dengan 30. Yang ini 30 lagi. Ini kapasitasnya 35 ini. Ya. Jadi keluarnya kan yang 30 saja. Padahal yang kebesaran ini.
Ya, workstation ketiga ini kebesaran kapasitasnya. Sebab yang keluar 30. Yang ini 50. Tapi karena inputnya 30, nggak bisa 50, 30 ini. Selanjutnya workstation yang kelima, 45, tetap aja 30. Nah, jadi workstation yang keenam, ini 25. 25. Ini masuk 30, keluarnya 25 ini ya. 25. Artinya balancing, line balancing itu juga merupakan tools untuk mengurangi waste. Artinya kalau kita menggunakan ini ada apa namanya? Ada waste kapasitas, ada idle capacity, ya. Jadi tidak adanya line balancing antar workstation. Ini juga kemubadiran, ya, dilihat dari situnya. Ya, jadi bagaimana itu kita melakukan di full system ini, jadi mulai customer order, ya, masuk ke lead retail, otomatis ya, terus distributor, manufacturer, supplier. Artinya ini make to order. Pastikan bahwa customer itu memiliki order yang jelas. What the customer want, sudah. How much the customer want, pastikan ini ke sini, ke sini, ke sini, sehingga manufacturer ini akan memproduksi sesuai dengan kebutuhan dan akan memesan kepada supplier bahan bakunya sesuai dengan kebutuhan. Artinya terjadilah lean. Selanjutnya adalah prinsip 5S itu ya. Ini saya kira sudah terkenal sekali. Ada Sheri, Seiton, Seiso, Shiketsu, dan Shitsuke itu ya. Yang 5S ini. Di mana ini di dalam aktivitas supply chain ini harus apa namanya, sorting item that are needed. Jadi item yang diperlukan saja, ya. Seiton ini arrange the necessary item and organize and easily accessible manner. Jadi kalau orang Sunda itu kalau nyimpan sesuatu itu harus matuh, gitu. Itu apa ya? Matuh. Tetap di situ gitu, sehingga orang menggunakannya juga gampang ya untuk menggunakannya. Kita harus cari-cari lagi. Seisi ini sign bersih. Orang orang Jepang ini S, maka orang Amerika agar sama dengan S ya, short, set in order, sign gitu, say so atau bersih. Terus Shitsuke standar, semuanya harus distandarkan gitu ya. Shitsuke ini sustain, jadi supaya kedisiplinan. Jadi ininya bahwa sistem apapun Bapak Ibu, saudara-saudara, bisa berjalan dengan baik itu harus ada kedisiplinan. Jadi komitmen manajemen ditambah lagi dengan compliant member, maka akan berjalan dengan baik. Kalau saja lean supply chain itu adalah komitmen manajemen, maka itu harus diimbangi dengan apa namanya, compliant member. Pendekatan 5S dirancang untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, menjamin kualitas produk, menciptakan tempat kerja yang lebih aman, dan menjaga moral dan motivasi pekerja. Yang terakhir ini, yang terakhir Bapak Ibu ya, saudara, mohon bersabar sebentar lagi. Mengukur dan evaluasi kinerja lean supply chain. Kita punya flowchart ini, coba perhatikan ya. Mulailah kita kumpulkan data, berbagai data ya. Kalau dengan otomasi, kita punya big data yang bisa diakses, mungkin datanya ada di cloud system gitu ya. Semuanya data lah pokoknya, kumpulan data dan standarkan. Maka yang 12 tadi itu faktor-faktor 12 faktor kinerja itu ukur setelah kita, atau sebelum juga bisa supaya ada baseline. Setelah kita melakukan lean supply chain, ukur yang 12 faktor kinerja. Selanjutnya evaluasi hasil pengukuran 12 faktor kinerja ini. Apakah kinerja yang sekarang lebih besar dari standar? Ya, artinya kan harusnya baseline-nya bandingkan yang sesuai dengan standar. Kalau ya, kalau tidak misalkan rencanakan perbaikan. Kalau ya sesuai dengan standar, rencanakan peningkatan. Ya, ya-nya ya di sini ya. Maka implementasikan, selesai. Dari situlah, dari flowchart inilah maka kita bisa mengukur, bisa mengevaluasi, dan bisa upaya peningkatan.
Nah ini coba kita lihat ya di sini. Lead time, ini ukuran kinerjanya. Apakah lead time-nya sudah berkurang? Bagaimana inventory turnover? Ya, bagaimana perputaran persediaannya? Kalau perputaran persediaan yang masih sangat rendah, ya itu harus ditingkatkan. Bagaimana delivery reliability? Bagaimana ketepatan atau kepercayaan, kehandalan dari pengiriman? Ya, bagaimana defect rate, tingkat cacatnya? Bagaimana overall equipment effectiveness? Bagaimana keefektifan peralatan yang digunakan? Nah, bagaimana cost of poor quality? Ongkos risiko dari quality yang jelek. Terus value stream mapping yang gimana yang tadi ya. Bagaimana perfect order rate ya, tingkat pemesanan yang sempurna ini yang baik itu gimana. First deal ya, di first deal yang tinggi berarti lebih sedikit pengerjaan ulang. Jadi ini first, begitu yang pertama bagus artinya tidak ada ribut. Bagaimana day sale of inventory ya. Jadi lebih rendah harus lebih rendah berarti perputaran persediaannya cepat. DSI ini day sale of inventory. Jadi kalau harinya sedikit artinya kan itu perputarannya tinggi, laku terus. Freight cost, apa angkutannya gimana? Weight reduction, waste reduction metric. Ini bagaimana pengurangan kemubadiran tadi ya, pemborosan tadi. Jadi yang diukur ini adalah 12. Jadi kalaulah antara saudara mahasiswa yang akan ingin melakukan penelitian tentang bagaimana kinerja supply chain ya di sebuah perusahaan, silakan ukur prestasinya, kinerjanya dari 12 item ini. Ini variabelnya. Rumus-rumusnya ada, lead time ada rumusnya ya. Inventory turnover ya ada rumusnya, delivery reliability ada rumusnya semuanya ya, 12 ini ada rumusnya yang sudah standar ya. Tentu juga ada standarnya, standar acuannya ya. Standar acuannya di rata-rata industri ya. Tapi akan lebih baik mendingan baseline aja. Tidak usah dibandingkan dengan rata-rata industri orang lain ya. Tetapi sebaiknya ada baseline-nya, apakah ada peningkatan tidak dari waktu ke waktu. Ya, misalnya ini lead time-nya misal. Perusahaan menerima pesanan pada tanggal 1 Oktober dan barang dikirim pelanggan pada tanggal 10 Oktober. Artinya lead time-nya kan 9 hari. Ya. Ya, ini tidak ada guidance ya, tergantung dari jenis perusahaannya, dari industrinya. Tapi lebih baik itu ini 9 hari ini sebagai baseline aja. Bagaimana nanti waktu berikutnya ini ukur, oh ternyata di 8 hari kita punya peningkatan. Peningkatan dalam rangka untuk lead time sampai ke customer. Inventory turnover. Inventory turnover. Rumusnya jelas ya, bahwa rumusnya adalah cost of goods sold, itu ada rata persediaan ya. Artinya bahwa cost of goods sold 500 juta, rata-rata persediaan yang ada ini 100 juta, dan inventory turnover-nya 5 kali putaran. Jadi dalam setahun ini inventory turnover-nya adalah 5 kali. Kan lebih cepat, lebih baik. Gitu ya. Artinya kalau 10 kali artinya kan benar-benar lakunya keras ya. Nah, ada peningkatan. Delivery reliability ya. Delivery reliability ini rumusnya yang tadi ya. Perusahaan manufaktur otomotif sebanyak 200 kali melakukan pengiriman produk ke pelanggan. 180 kali pengiriman dapat dilakukan secara tepat waktu. Dengan demikian, tingkat ketepatan waktu kirimnya adalah perusahaan kepada ini 90%. Jadi 180 dibagi 200 ya. Ini ada yang 10%-nya yang tidak tepat waktu. Ya, ada guidance-nya ya, tapi juga lebih baik kita baseline aja ya, bagaimana memperbaiki. Defect rate gitu ya, overall equipment effectiveness, cost of poor quality, semuanya ada rumus-rumusnya, tinggal ada persoalan-persoalan yang masukkan aja angka-angka itu sehingga mendapatkan beberapa nilai. Apakah nilai ini dibandingkan dengan yang lain rata industri lebih baik atau gimana, atau akan lebih baik ya jika kita melakukan ini sebagai baseline saja.
Demikian juga value stream mapping, perfect order rate, ya, bus dan sampai kepada waste reduction metric. Semuanya itu ada diukur ya, diukur. Nah, kalau saja sekarang mengukur seperti itu, bagaimana bulan berikutnya, bagaimana tahun berikutnya, adakah peningkatan untuk menjadi bagus ya? Itu artinya lean supply chain ini ada peningkatan. Terakhir, terakhir sekali bahwa tujuan dari supply chain management adalah to meet customer demand by increasing efficiency. Jadi bagaimana memenuhi permintaan customer ini dengan meningkatkan efisiensi untuk setiap node, ya, untuk setiap simpul dalam supply chain, dari mulai hulu sampai ke hilir. Efisiensi ini berusaha untuk mendapatkan supply chain management adalah untuk mereduce, mengurangi atau menghilangkan tentang main causes. Jadi penyebab utama dari waste ya di dalam supply chain. The main causes penyebab utama dari waste dari pemborosan adalah dalam supply chain meliputi overproduction, waiting, excess inventory, defect, unnecessary processes, body motion in the workplace, and overservice. Nah, yang selanjutnya adalah to deal with market and supplier volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Ya, ini apa namanya VUCA ya, dalam rangka untuk menyelesaikan menghadapi tentang kondisi pasar dan supplier yang memiliki volatilitas, tidak pasti, rumit, dan mendua ambiguitas ya, maka supply chain system must be flexible. Sistem supply chain harus lentur agar responsif terhadap perubahan. Sukses lean supply chain mampu untuk membuat supply chain menjadi agile. Ya, jadi kalau supply chain-nya lincah, supply chain-nya ramping, maka ya, supply chain itu menjadi lincah, jadi tangkas, tangguh, dan meningkatkan efisiensi operasional. Itulah hatur nuhun, terima kasih. Mohon maaf atas berbagai kekurangan dan saya apresiasi kepada saudara-saudara semua yang dengan sabar menyimak presentasi saya. Demikian Bu Dr. Ilna yang saya bisa presentasikan tentang buku saya. Itulah ringkasan buku saya yang dibuat selama 6 bulan, tapi saya presentasikan dalam 1,5 jam inilah. Begitulah, hatur nuhun, mangga saya serahkan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih banyak Profesor Tarman atas pemaparannya yang memberikan perspektif sekali ya, insight tentang bagaimana lean operations atau lean supply chain siapa ya khususnya kepada para mahasiswa nih yang sedang menempuh perkuliahan rantai pasok. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang memiliki pertanyaan ataupun tanggapan ataupun mungkin mau berbagi ya Pak ya Ya, pengalaman ya atau apapun itu terkait rantai pasok khususnya strategi lean supply chain ini. Silakan boleh raise hand ya untuk mengajukan pertanyaan misalnya dan kita manfaatkan ya sesi ini untuk berdialog bersama Prof. Sutarman gitu sehingga kita bisa tahu nih dari ahlinya gitu. Silakan teman-teman dari eh, mahasiswa ada pertanyaan boleh raise hand atau misalnya di chat, chat di chat box ya disampaikan melalui chat box juga boleh. mangga Gimana? silakan. Silakan. Oke, mungkin sambil menunggu nih Prof, tadi sedikit apa namanya hal yang menjadi pertanyaan juga buat saya terkait apa namanya tadi sudah dijelaskan bagaimana lean operations, lean supply chain ini ya bisa menjadi alat untuk efisiensi ya Prof ya. Nah, Betul. eh selain itu
bagaimana kira-kira apakah pendekatan strategis ini dapat memberikan apa namanya menjadi strategi untuk memenangkan persaingan gitu ya, supaya misalnya layanan itu bisa lebih responsif atau hubungannya dengan kualitas gitu, sehingga peranannya lean supply chain ini untuk strategi kompetitif gitu Pak. Baik, terima kasih Bu. Eh, Hmm. ya, jadi sebenarnya itulah sebetulnya eh, muara ya, muara Ya, dari lean supply chain itu. Jadi kalaulah itu dalam operasinya supply chain kita adalah efisien, maka itu berarti terjadinya eh, peningkatan nilai, hmm. peningkatan nilai dari produk atau jasa yang kita hasilkan. Dari situ supaya ini aja, supaya jelas untuk rekan-rekan mahasiswa, jika efisien karena kita mampu mengurangi waste, maka cost of goods sold barang yang kita hasilkan itu akan menjadi efisien, akan menjadi irit, gitu ya. Ya, Misalnya eh, apa namanya orang lain itu karena tidak menerapkan lean supply chain, cost of goods sold-nya 2.000 per unit. ya, Kita karena bisa efisien, maka bisa 1.500 per unit. Padahal harga pasarnya di pasar itu 2.500 per unit. Artinya kalau yang tidak menerapkan supply chain itu bisa hanya memiliki laba 500 per unit. Kita memiliki laba 1.000 per unit, kan begitu ya. Artinya itulah karena persaingan, karena efisien, maka memiliki competitive advantage yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing. Oleh karena itulah, maka bagaimana customer bisa bisa menikmati mutu yang sama, produk yang sama, ya, tapi harga yang lebih rendah. Begitulah barangkali memenangkan persaingan karena lean supply chain. iya. Terima kasih banyak nih, Prof. Ini ada satu pertanyaan dari L2 ya. Yang pertama dari Nasya ya. Selamat siang, Prof. Saya Nasya dari kelas MB47. Katanya ingin bertanya. Selamat siang. Iya, dalam era globalisasi dan digitalisasi, perusahaan dituntut untuk memiliki rantai pasok yang efisien namun tetap fleksibel. Tadi ya Pak, sudah sesuai Ya, dengan pemaparan. Namun fokus berlebihan pada efisiensi dapat membuat rantai pasok menjadi rentan terhadap gangguan. Nah, pertanyaannya bagaimana katanya perusahaan dapat menyeimbangkan antara efisiensi biaya dan fleksibilitas operasional agar hmm. tetap kompetitif dan tangguh Ya, terhadap perubahan pertanyaan pasar. bagus sekali ini ya. Pertanyaan bagus. Jadi yang namanya efisien itu adalah bagaimana perusahaan ini menggunakan sumber daya yang relatif kecil dibandingkan dengan produksi yang dengan hasil yang kita dapatkan, gitu ya. Artinya bahwa yang efisien itu adalah yang menggunakan yang mampu menggunakan sumber daya yang lebih kecil. Nah, efisiensi yang tinggi itu sebetulnya jangan sampai, ya, jangan sampai perusahaan menikmati keuntungan besar, ya, tetapi itu dengan menekan ongkos yang sekecil mungkin kepada supplier. Jadi supplier diperah gitu ya. Demikian juga dengan ongkos upah karyawan yang sekecil mungkin. Jadi upah karyawan jadi sapi perah. Nah, ini artinya bahwa tidak ada relationship ya. Tidak adanya human relationship. Jangan hanya memiliki supplier relationship saya yang tinggi, tetapi ada human relationship. Artinya bahwa efisiensi yang wajar, efisiensi yang wajar. Jangan sampai seperti halnya zaman dulu kala katanya, gitu ya, katanya zaman kita dalam kolonial, gitu, zaman kolonial itu para perusahaan penjajah ini mendapatkan keuntungan yang besar di pasar dunia karena menggunakan bahan baku yang harganya murah dari negara jajahan dan juga
pekerja yang murah dari yang dijajah. Jangan sampai begitu, ya. Tetapi yang namanya efisien itu adalah efisien yang benar-benar wajar, yang benar-benar wajar, sehingga kalau seandainya barang atau jasa yang efisien ini akan fleksibel menghadapi perubahan. Misalnya, kalaulah itu fleksibel dalam hal misalkan dalam hal persediaan, begitu saja ada perusahaan ada risiko ada penambahan demand, maka ini harus fleksibel terhadap permintaan konsumen, ya. Juga kalau seandainya ada penurunan dari demand, maka perusahaan harus fleksibel menyesuaikan terhadap perubahan itu. Ada yang bisa fleksibel ini hanya yang efisien, hanya yang lean yang bisa menyesuaikan yang fleksibel ini. Yang lincah ini yang ramping gitu. Pada saat memiliki pemborosan, memiliki penggunaan yang berlebih, dan adanya terjadi obesitas di dalam semua sistem, maka susah sekali menyesuaikan terhadap perubahan. Disinilah maka yang namanya efisien itu adalah bagaimana agar perusahaan ini menjadi lean, agar responsif terhadap perubahan. Dari situlah maka lean ini adalah yang ramping. Bukan ramping ini bukan berarti kurus. Yang tadi barangkali yang efisien yang kurus. Yang kurus itu berpenyakit itu. Artinya harus ramping itu lincah dan juga proporsional. Begitu ya pertanyaan. Tadi bagus sekali itu. Demikian Ibu. Iya, terima kasih Prof. Jadi betul-betul ramping supaya lincah gitu ya Prof ya, Betul. sehingga bisa adaptif terhadap perubahan. Iya, Ya. ada dua pertanyaan terakhir ini Prof. Yang pertama dari Lucky Ramadan dari kelas MP47 gabungan. Kemudian pertanyaannya, terima kasih katanya Prof terkait penjelasan lean supply chain-nya. Kemudian saya cukup tertarik dengan konsep halal supply chain yang tadi sempat disinggung di awal katanya Prof. Jadi pengen tahu perbedaannya halal supply chain dengan supply chain yang konvensional. Yang sekarang lagi ramai kan ya, menarik sekali tentang halal supply chain ini Prof. Baik, 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 baik. Bentar, ini ada gangguan. Bentar. Ya, halal supply chain ini seperti gini ya. Nanti ya ini promosi untuk buku berikutnya kalau gitu ya ini ya, ya Bu ya. Ya, jadi sekarang kan ada namanya BPPJH ya. Jadi Badan Pengendali Jaminan Halal, Produk Halal ya. Ya, ada setahap menteri ya. Nah, ini kepalanya tuh. Saya tertarik membuat halal supply chain ini. Ya tadi supply chain ini kan wadahnya ya, wadahnya. Apakah barang ini bermutu yang bisa disampaikan ke customer ini bermutu? Tadi ya, bermutu ini dilihat dari syariah ini ya, dilihat dari syariah. Syariah mutunya ini bukan hanya tentang bermutu ini untuk yang makanan ya sebetulnya ya, makanan cantikan farmasi lah gitu ya sebetulnya ya. Nah, ini bermutu ini kan ada yang namanya baik dan halal, halalan thayyibat ya. Ya. Artinya bahwa jangan sampai barangnya ini sebetulnya secara syariah halal, tapi apakah dijamin itu halal? Maka kita harus memiliki penelusuran, traceability-nya harus tinggi. Ya, apakah supplier itu benar-benar dia memproses barangnya itu dengan baik dan halal? Ya, jadi bukan halal barangnya aja halal, tapi prosesnya pun harus halal. Demikian juga suppliernya kepada bahan bakunya. Apakah di sini ada pencemaran tidak dari barang-barang yang tidak halal, bahan-bahan tidak halal? Semuanya supply chain ini dari mulai hulu sampai ke hilir harus dijamin itu halal.
Halal bukan berarti hanya zatnya saja, tapi harus prosesnya juga halal-halal. Nah, di sini maka bagaimana menelusuri kehalalan barang itu ada yang namanya disebut sebagai blockchain. Nah, harus dideteksi secara digital, harus traceability-nya tinggi. Ya, jadi apakah yakin bahwa bahan baku ini halal? Jangan-jangan ini ada unsur tidak halal. Itu harus ada terdeteksi secara IoT terdeteksi. Makanya harus di sini di barang sekarang kan ada QR code-nya, ada barcode-nya. Langsung bisa ditelusuri dari mana bahan itu segala macam sampai kepada end customer. Nah, di mana adanya? Diceknya di supply chain. Ya, suppliernya berintegritas tidak? Suppliernya lagi supplier berintegritas tidak? Diangkut dengan apa namanya dengan kendaraan yang bersih tidak dari eh, tidak halalan. Terus diproses juga harus halal. Barangnya ini halal, tapi prosesnya tidak halal karena ada campuran-campuran yang lain, maka itu menjadi tidak halal. Nah, dari situlah dari mana menelitinya? Dari supply chain, bukan dari hanya produknya saja, tapi harus bagaimana asal usul barang itu dari mana segala macam itu bisa ditrace dengan blockchain. Demikian itu tentang halal supply chain. Iya, terima kasih Prof. Sepertinya tertarik nih ya mahasiswanya tentang Jadi halal. buku ini sedang Hmm, diproses di Open Lab ya, di Tellyu Press ya. oke. Sudah, Ya, mungkin jadi 1 bulan 2 bulan lagi beres. kita tunggu ya Prof buku Enggak, selanjutnya nih enggak. terkait halal. Ya, baik. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin. Selamat siang, Prof. Katanya dari Putu Krisna dari kelas MCS 01. Mohon izin bertanya di bagian step for reducing or eliminating waste yang tadi Prof sudah paparkan. Pertanyaannya katanya bagaimana perusahaan mengukur efektivitas langkah-langkah pengurangan waste yang sudah diterapkan baik dari sisi operasional, biaya maupun kepuasan pelanggan. Ya, baik. Ya, ini untuk yang dari lihat dari waktu ya, dari waktu lead time-nya, lead time gitu ya, ada bagaimana seberapa lama sih time to market, seberapa lama time to market, seberapa lama mulai dari pesan barang sampai datang. Nah, ini adalah lead time. Zaman dulu, zaman saya, pemuda tahun 50-an, lahiran 50-an, itu kan kalau mau beli baju itu jarang yang beli jadi, pasti ngejahit dulu gitu ya, jahit dulu. Nah, padahal Lebaran sebentar lagi, sudah pesan seminggu yang lalu, belum selesai juga gitu ya. Nah, bagaimana ini celana dan baju saya belum jahit, belum selesai. Tahu sekali bahwa penjahit itu barang apa namanya, kinerjanya bagus, mutunya bagus, ya harganya juga murah. Tapi lead time-nya masalah ini, lead time-nya masalah. Maka mengukur lead time ini mulai pesan sampai dengan barang selesai itu berapa lama waktunya, ya. Setelah itu sebagai baseline itu 10 hari. Karena penjahit itu meningkatkan lagi bagaimana caranya agar ini 8 hari. Itu lihat dari waktu ya. Kalau dilihat dari inventory turnover, ongkos ya, tadi ongkos, bahwa inventory turnover ini adalah cost of goods sold, ya berapa dalam setahun harga pokok penjualannya dalam setahun dibagi dengan persediaan yang tersisa ada berapa. Artinya bahwa perputaran persediaannya ini bisa dihitung. Kalau persediaan perputarannya setahun sekali, itu artinya barang pasti tersimpan setahun itu. Tapi seandainya inventory turnover-nya adalah misalkan 12 kali, artinya setiap bulan belanja yang baru, setiap bulan belanja baru, maka itu ongkosnya berputar. Ya,
dananya berputar, artinya laku sementara yang lain tadi tidak laku sampai 1 tahun sekali. Di sini adalah urusannya ongkos, ya, cost of goods sold dibagi dengan persediaan yang ada berapa kali itu perputaran persediaan. Terus juga ini tentang defect rate, defect rate ya. Itu defect rate ini prestasi perusahaan elektronik misalnya, perusahaan dalam setahun mampu memproduksi 10.000 unit. Namun setelah dilakukan verifikasi data dari bagian QC, ternyata masih terdapat 200 unit yang cacat. Artinya ada 2%. Ada 2% yang cacat. Kalau 2% yang cacat, ini kan tidak laku, tidak bisa terjual. Maka ongkosnya ini sayang. Kan kemubadiran nih. Yang 2%, yang 200 ini ada ongkos, tapi nggak bisa jadi duit. Itu artinya terdapat kemubadiran. Ongkosnya itu tinggi, sementara masih ada yang cacat. Bagaimana ini defect rate-nya menjadi zero? Gitu ya. Nah, Pak, kan bisa diperbaiki yang 200 iya, tapi kan perlu ongkos lagi. Nah, di sini cost of goods sold-nya akan naik lagi. Itu berhubungan dengan ongkos ya. Terus misalkan yang hal yang lain yang lebih ekstrim. Ini apa namanya? Day sale of inventory. Ya. Rata-rata persediaan adalah misalkan ya, ini 50 juta dan cost of goods sold-nya 200 juta. Maka DSI-nya 91,25 hari. Dari mana? Dari 250 juta dibagi 200 juta dibagi 360 hari ya. 360 hari kan dalam setahun ya. Untuk pengeluaran setahun. Maka DSI-nya 91,25 hari. Maka rata-rata produk disimpan adalah segitu. 90 hari ya, rata-rata persediaan disimpan ini. Nah, ini bagaimana meningkatkannya agar jangan sampai 90 hari, misalkan jangan 50 hari saja. Artinya bahwa di sini persediaannya ini harus menurun, jangan 50 juta nilainya. Harus diperbaiki ongkos persediaannya. Maka DSI-nya akan menjadi menurun ya. Jadi day sale of inventory menurun. Gitu ya. Nah, jadi baik itu waktu maupun itu ongkos itu akan menjadi meningkat. Bagaimana dengan perfect order rate? Ya, dari seluruhnya misalkan 1.000 pesanan yang diterima perusahaan, tercatat ada 950 pesanan yang dikirim secara sempurna tanpa kesalahan. Dengan demikian tingkat pemesanan sempurna ini 95%. Nah, yang 5% tidak sempurna dong. Itu berongkos. Kalau bisa itu 100% perfect. Gitu. Itu kan idealnya lean itu ya. Jadi tidak ada yang menjadi cacat, tidak ada yang penurunan ke pelayanan. Itu artinya bahwa karena semangat lean-nya ya, tinggi, tidak mungkin kalau itu semuanya lean 100% capai. Nggak apa-apa, sekarang sebagai baseline aja. Baseline untuk meningkatkan. Kaizen ini semangatnya dalam meningkatkan seperti itu. Nah, baik ongkos maupun mutu maupun waktu sehingga semangat untuk meningkatkan QCD, quality, cost and delivery ini tinggi. Begitu Bu Ilma ya. Iya, terima kasih banyak atas pemaparan dan penjelasannya sudah sangat jelas sekali ya kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah bertanya. Juga terima kasih atas partisipasi aktifnya. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sekian gitu ya Prof ya. Seperti kita tadi disampaikan oleh Profesor Sutarman, terima kasih sekali atas pemaparan yang sangat insightful dan memberi apa namanya wawasan ya khususnya kepada mahasiswa-mahasiswa ini. Dan tadi setelah dijelaskan gitu bagaimana perjalanan konsep Lean dalam supply chain ini, bagaimana kita menciptakan nilai ya Pak tanpa pemborosan gitu ya. Dan Betul, ya, dan perjalanan menuju Lean itu adalah tadi ya proses pembelajaran terus-menerus ya, yang kecil-kecil betul, tapi sering ya. betul, Continuous improvement dan juga budaya efisiensi yang tadi harus
cerdas ya, adaptif sehingga bisa memenangkan persaingan gitu ya Pak di tengah lingkungan yang serba ketidakpastian ini gitu. Terima Hmm. kasih banyak saya sampaikan kepada Profesor Sutarman atas seluruh pemaparannya. Juga terima kasih kepada para mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif. Semoga mendapatkan pembelajaran yang meaningful dan juga bermanfaat ya kepada seluruh mahasiswa. Diharapkan jangan lupa untuk mengisi absensi ya yang sudah disampaikan di kolom chat. Baik, terima kasih. Kalau begitu, saya tutup mungkin ya, rekan-rekan sekalian dan juga Profesor Terima Sutarman. kasih Bu Iya, Dr. Ilma ya iya Pak. Nanti atas kita ketemu lagi Pak. fasilitasinya. Iya, Ya, siap Pak. tentu sekali terus terang tadi Bu Ilma ya bahwa Iya, ini adalah sebuah mata kuliah yang di FEB itu tidak ada khusus tentang lean supply chain. Tapi saya salah satu pengajar di S2 Teknik Industri Telyu mengajar mata kuliah ini gitu ya. oh iya iya Mm-mm. iya iya. Jadi Jadi, artinya ini mm, sebagai masukan saja, barangkali dalam kurikulum yang akan datang akan lebih baik jika di teknik industri lebih ke metode-metode yang sifatnya kuantitatif gitu ya. Kalau di manajemen ya, kan tidak perlu seperti itu, tapi filosofinya ya yang bisa ini kan. Dan yang kedua, Bu Ilma, Bapak Ibu serta ya, saudara sekalian, tadinya saya ingin membagikan buku, tetapi saya terbatas stoknya dari penerbitnya yang dikasih sedikit ya. Tapi kalau berminat sudah gampang sekali ya di Shopee ya di Tokopedia di mana sudah menyebar banyak. Silakan aja diakses itu ya. Terima kasih iya. atas felicitasinya dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Sutarman. Saya juga sebagai moderator undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata atau yang sesuatu yang tidak berkenan dan kekurangan saat penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Atur nuhun. Terima kasih Assalamualaikum. Bapak. Atur Terima nuhun kasih khusus banyak untuk Pak Bapak. Abdurrahman Faris, atur nuhun atas kesempatannya sebagai Iya, koordinator yang Pak. luar biasa. Terima kasih banyak Pak Faris. Ya. Ya,